Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin membagikan pengalaman begitulah terkait dengan perjuangan indukan seekor indukan keleci. Padahal kondisi di luar tuh lagi hujan. Tadi sempat hujan deras banget disertai angin. Kali ini kebetulan itu udah rada-reda ya, udah nggak terlalu ini banget. Makanya semuanya tanaman-tanaman pada ya udah basah lah, yang basah ya. Termasuk kebetulan dalam aviari saya ini saya buat sedemikian rupa sehingga andai kata hujan pun masih tetap terkena air hujan, sehingga terkesan alami. Nah, ini kondisi indukan leci yang sedang ngeramiin telurnya. Ini dari tadi pas hujan terus banget. Kita lihat dari jendela rumahnya. Ya Allah, pokoknya basah tadi, basah kuyup gitu. Tapi dia tetap tegar, tetap istiqomah lah ya, tetap konsisten, selalu ngeremi telur yang ada di sarangnya itu tadi. Jadi itulah perjuangannya, perjuangan seorang indukan seekor leci betina terhadap calon anaknya. Ya Allah, kasihan, kadang lihat kasihan juga sih gitu. Nah, artinya kemarin tuh sempat tadinya awalnya tuh mau saya pindah yang pohon bambu ini, ingin pindah ke yang rada kedalaman sana, itu yang dekat pohon yang merambat itu dah sebelah sana. Jadi kalau hujan kan nggak begitu terkena hujan gitu. Ini kalau di sini kalau hujan berasa banget, itu kasihan banget. Langsung emang angin dikit aja udah langsung kena hujan, karena memang terasnya sedikit lah gitu, nggak terlalu lebar. Memang saya sengaja saya buat agak setengah mendekati separuh kena hujan, separuh kena atap gitu. Jadi nggak full banget. Jadi kalau sekedar hujan itu, tapi kalau hujan disertai angin itu udah pasti akan terkena. Ya Allah. Tadi pas dilihat dari jendela sempat basah badannya dia, dan ngadepnya tuh ngadep ke sono. Ini pas saya videoin dia berbalik ngadep kemari. Ya, masih ngeremin ini. Ya begitulah pokoknya, intinya sih perjuangan lah ya, perjuangan indukan leci demi menjaga anaknya, demi menjaga calon anaknya, calon buah hatinya yang dengan susah payah dia lahirkan dari kandungan dia, demi dia jaga biar bisa jadi ya pokoknya itulah keagungan Allah lah, kekuasaan Allah ya. Nah, makanya pada dasarnya gini, saya sih dalam hal breeding ini sebenarnya bukan hanya sekedar pingin ini aja lah ya. Oh ternyata kondisi di alam itu seperti ini gitu. Kalau melihat dari segi materi gitu, keuntungan materi nggak seberapa keuntungan materi, karena leci tiap hari kita kasih makan ulat segala macam ini itulah gitu. Dan ini leci bukan dakun pula gitu, hanya bookstore gitu, tapi itulah yang terjadi di alam sana gitu kan, di alam liarnya. Proses penjodohan, proses dia kawin, proses dia ngeramin, proses dia mungkin nanti suatu saat kalau memang telurnya sempat menetas, proses ngelolohnya atau nyuapinya, kalau cara kita kan gitu, proses mendidik anak-anaknya hingga menjadi gede lah gitu. Itu dirasa seneng aja gitu kan, merasa aduh ternyata bisa ya gitu kita ternak, maksudnya kayak model di alam begini kan, ada daun-daunan, ada pohon-pohonan, ada terkena hujan juga ikut kena hujan. Jadi terkesan di alam liar lah gitu kan. Tapi insya Allah sih, mudah-mudahan sih kalau dia istiqomah begini sih, insya Allah mudah-mudahan bisa netes
jelas lah ya tuh, nih angin kenceng nih tuh. Angin kenceng banget, pasti dia kena juga nih, angin kenceng beserta tuh. Angin kenceng, oh dia langsung terbang, mungkin karena ada efek hujan kan, terbang dia nih. Tapi ntar nggak lama insya Allah sih dia bakal balik lagi tuh, terbang langsung barengin lagi sama si jantannya langsung. Nah nanti insya Allah sih nggak lama dia akan balik lagi, akan melanjutkan ngeremin lagi gitu. Nah ini udah sore, udah habis asar, nggak tahu nanti keberlanjutannya sampai malam apa enggak gitu. Kadang-kadang dia kalau malam tuh sempat nggak ngerem, tapi nggak tahu lah, karena malam juga kita kadang-kadang udah tutup, udah repot kegiatan lain, kita akhirnya kita nggak sempat mantau kalau kondisi malam hari lah. Nah kembali lagi artinya ya Allah, ternyata maksudnya kita menikmati aja gitu kan, ternyata bisa jodoh, bisa apa ya, bisa nelor, bisa mau ngeremin gitu. Nah, memang sih awal mulanya di tahap-tahap awal tuh karena mungkin kita kurang begitu merhatiin terkait dengan asupan gizi dan makanannya dia, jadi saya kurang begitu, saya selama ini terpantau mungkin udah sekitar ada 2 tahunan kali ya, hanya terpantau kayak model berteman aja gitu. Jadi bukan sepasang pleci atau sepasang murid atau sepasang lain-lainnya gitu, enggak, tapi jadi kayak model berteman aja. Itulah mungkin karena tetap antara kehidupan di alam liarnya sama namanya kita rawatan ya, itu tidak mungkin ya, mungkin tidak, belum tahu artinya belum sesuai dengan keinginan dari dan kebutuhan dari pihak si pleci itu sendiri atau burung itu sendiri gitu. Nah, makanya ketika di sini kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah, mungkin sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan yang lalu itu langsung saya serbu tuh pakai ulet Hongkong ya, tiap hari kadang-kadang kalau beli 10.000 itu bisa berapa kali kita kasih lah gitu, mungkin sekitar 5 kali kita kasih kecepuk itu ya, tiap sore habis gitu. Nah, asumsi kita kalau di burung pleci kita kasih ulet Hongkong itu kan pasti bakal brodol gitu kan, atau mabung atau segala macam ini itu gitu kan. Ternyata ketika kita taruhnya itu di aviari begini, enggak terjadi hal seperti itu gitu. Padahal kan full pleci itu bruk gitu kan, kita banyak gitu. Mau 10.000, kalau 10.000 kita beli, mohon maaf, kalau 10.000 kita beli toko burung sih mungkin paling hanya 2 cepuk kecil gitu kan. Tapi kalau kita beli 10.000 kayak sempat kebetulan sekalian ada perlu itu di pasar Kebayoran Lama, itu hampir 2 kali, bisa ya 2 kali lebih lah, hampir 2 kali lebih kalau kita beli di tukang burung sini. Jadi kalau sama 5.000-nya tuh 1 cepuk itu, kalau dia tuh kita pas naker tuh kita beli 10.000 sampai 4 cepuk kecil gitu, cepuk kecil yang apa ya, pokoknya cepuk kecil lah gitu. Loh, banyak banget ini. Makanya kita udah senang aja dah kalau beli udah langsung ke Kebayoran aja, kasih emang karena sekalian ada perlu. Biasanya saya beli itu tiap 4 hari sekali datang ke pasar Kebayoran, karena kebetulan pasar lokasi atau tempat juga tidak terlalu jauh dari rumah saya gitu. Jadi yaudah kita jalan aja ke pasar Kebayoran, ada perlu belanja yang lain sekalian beli ulet Hongkongnya lah untuk pleci dan burung-burung yang lain. Ada juga kebetulan sempat beberapa sekitar 1 minggu atau 10 hari yang lalu saya juga sempat beli gelatik, nanti akan saya videokan juga. Awalnya tuh gelatik yang jantan, gelatik batu ya, gelatik batu. Awalnya gelatik batu yang jantan, setelah saya rawat sekitar 3 atau 4 hari, itu juga sama, alhamdulillah udah. Nah ini dia langsung mau ngeremin lagi, langsung proses ngeremin lagi. Mungkin dia habis nyari makan lah, tetap aja lapar juga kan. Dia akan proses ngeremin lagi tuh, langsung insya Allah mau ke sarang lagi, ngeremin lagi, proses melanjutkan gitulah pokoknya gitu ya. Ini terkait dengan yang gelatik batu. Tadinya saya sempat beli itu gelatik batu masih bahan lah, namanya di pasar burung di pasar burung Bayoran kan, gelatik masih pas waktu beli itu belum ada ekornya lah, masih sayapnya juga sebelah udah pada copot semua lah gitu. Tinggal ya mungkin karena
hasil pikat apa hasil pikat pakai apa getah hasil pikat pakai getah itu otomatis kan kayak bulu-bulunya kan pada ke lengket di getahnya kan gitu, makanya saya ya udah dah gitu kan saya coba beli aja lah. Tapi alhamdulillah di rumah tuh langsung, kalau ada sebagian orang tuh yang beranggapan bahwa udah jangan dikasih ulet dulu, tapi saya teger aja, masih yakin aja langsung nyampe rumah bro taruh kandang, nggak usah pakai dikerodong-kerodongan, langsung aja kasih ulat banyak gitu kan. Nah, awalnya sama sekali nggak paling dikasih pur itu hanya pur buat pakan ulet itu sendiri, pakanan uletnya gitu kan. Nah, terus lama-lama terus hari kedua terus kita bertahap lebih banyak kan kita kasih apa purnya gitu. Ternyata lama-lama alhamdulillah kok ada bekas kotoran yang berupa fur, berarti kan udah ngepur tuh dalam jangka waktu 3 atau 4 hari ya. Kemudian setelah 4 hari balik lagi juga saya ke Kebayoran beli atau nyari yang betinanya gitu, yang gelatik batu betinanya. Tapi nanti akan saya videokan juga untuk gelatik betinanya ini, untuk sepasang gelatik yang insya Allah akan coba saya coba saya breeding juga kan. Karena kebetulan kadang-kadang kan kangen juga di alam liar itu, karena namanya saya orang asli orang kampung ya, orang desa itu, kalau ngelihat di kampung ada gelatik di pohon aren zaman dulu di kebun-kebun gitu kan, itu kan susah untuk bisa nangkep burung gelatik itu kan. Makanya nih kok kayaknya pas ngerawat gelatik ini teringat kembali waktu zaman dulu di kampung gitu. Jadi insya Allah lah nanti. Nah, ini kembali lagi ke pleci. Ini udah mau ngeremin lagi. Nah, sedikit informasi, dulu waktu awal-awalnya saya coba breeding ini memang sengaja nih saya kasih banyak banyak ulet itu. Alhamdulillah udahlah, kayaknya udah langsung kayak indukannya udah langsung birahi gitu mungkin ya, birahi terus kawin. Nah, saya begini ya, alhamdulillah nggak terlalu repotnya itu karena di aviari ya, jadi nggak ada istilah pisah campur tuh, udah nggak ada pisah campur istilahnya lah gitu. Udah pokoknya berkin aja langsung di aviari. Orang ada burung murenya, dulu ada trocokannya, terus ada kenari, ada apa sih, banyak lah kemarin itu sempat ada apa sih, ada black throat juga gitu. Cuman memang sengaja coba saya pastiin, saya khususkan untuk hanya murai dan plecinya aja gitu. Jadi setelah itu kalau cara saya sih gitu, pokoknya saya banyakin aja ulet terus sama buah-buahan, pur atau kita sediain pur yang protein tinggi lah, itu ada apa pur uni itu saya kasih juga sih di cepuk yang sudah saya sediain. Nah ini alhamdulillah, tapi pas kepantau kayaknya telur kok cuma 1 doang, tapi nggak apa-apa lah. Penasaran aja nih gitu. Nah tadi sempat video juga di glodok untuk yang mure, tapi udah saya videoin, tapi videonya belum saya upload di YouTube. Tadi sempat pas mure lagi di bawah, tadi sempat ngeramin juga, proses ngeramin, tapi kan mungkin ini lagi turun nih, mungkin lapar juga. Pas saya sempat videoin telurnya udah ada 3 tadi, udah 3. Jadi ya berharap lah mudah-mudahan bisa berhasil lah ya, maksudnya ya plecinya bisa netes ya, alhamdulillah. Tinggal tugas selanjutnya untuk bagaimana biar bisa pleci itu bisa bertahap, bisa tetap sehat, tetap disuapin sama indukannya, dan bisa berkembang biak menjadi gede, menjadi besar, nah, gitu kan. Jadi murahnya juga demikian lah, kalau memang kira-kira mudah-mudahan sih bisa juga netes ya. Oke, demikian saja teman-teman ya video kali ini ya. Mohon maaf kalau videonya masih semrawut. Itulah namanya masih pemula ya. Masih belum pengalaman, baru perdana nih. Walaupun mungkin bukan ternak lah, maksudnya naruh pleci di aviari dan itu udah lama. Tapi ternyata ide untuk bisa menjadikan pleci biar bisa kawin dan nelur dan netes dan sebagainya baru sekitar ya 2 mingguan ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata memang mau nelor, mau sempat awalnya lihat sarang udah bulat, udah halus, udah enak banget.
dan juga nalur juga ternyata alhamdulillah. Dan sempat kita pantau seperti tadi yang sudah di awal-awal video itu ada dia lagi proses lagi ngeremin ya. Ini udah bolak-balik aja mau ngeremin, cuman karena kita lagi videoin di sini kali jadi dia nggak nyaman kali ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa berhasil lah ya. Oke, demikian saja ya teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar share terkait dengan pengalaman pribadi, bukan soal harganya, tapi insya Allah keberhasilan bisa nelor, bisa netes saja ntar udah girang banget dah ya. Demikian saja, terima kasih. Udah demikian saja terus nih kita ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan video berikutnya. Insya Allah kita saling berbagi, kita sering share pengalaman untuk sekedar bisa sering melestarikan ya, sebagai penghobi kicauan. Tidak ada salahnya lah kita memperbanyak melestarikan apa yang kita punya gitu. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.